Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Mahardika Akademia, selamat datang di podcast MPKMB. Salam sejahtera buat kita semua. Gimana nih kabar teman-teman Mahardika Cakra Binaya? Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat ya. Meskipun dalam masa pandemi, kita semua harus tetap jaga protokol kesehatan. Senang sekali rasanya saya dapat memandu acara podcast MPKMB pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Farnahji, selaku moderator yang akan memandu acara podcast pada hari ini. Berbicara mengenai podcast MPKMB nih, kali ini kita akan ngebahas mengenai topik yang sangat penting dan menarik. Dan tentunya topik kita pada pagi hari ini sangat berkaitan dengan mahasiswa. Topik kita pada hari ini ialah relasi dan komunikasi. Teman-teman tahu nggak sih, kalau relasi dan komunikasi itu ternyata sangat penting loh dalam dunia perkuliahan. Selain itu, relasi dan komunikasi juga harus dimiliki oleh setiap mahasiswa. Oleh karena itu nih, kita udah kedatangan narasumber yang super kece dan sangat ahli di bidangnya. Narasumber kita pada podcast kali ini adalah Bang Firza Satriawan, selaku Duta IPB untuk Sekolah Vokasi. Selamat pagi, Kak Firza. Halo, pagi Farhan. Pagi, Bang. Oke. Teman-teman, di sini aku akan memperkenalkan tentang Bang Firza nih. Bang Firza Satriawan adalah mahasiswa dari Teknik dan Manajemen Lingkungan angkatan 55. Saat ini beliau sudah memasuki tingkat akhir dan beliau merupakan Duta IPB untuk Sekolah Vokasi. Kepada Bang Firza, mungkin bisa memperkenalkan diri lebih lanjut, Bang. Oke, Farhan, thank you sambutannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Farhan, kabarnya sehat? Alhamdulillah, Bang, sehat, Bang. Oke, thank you. Tadi juga udah dijelasin sama Farhan ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri lagi. Nama saya Firza Satriawan. Saya akrab dipanggil Eja. Dan saya dari Duta IPB Batch 6, dan untuk Sekolah Vokasi, saya berasal dari Teknik dan Manajemen Lingkungan. Oke, Bang. Oke, teman-teman Mahardika Cakra Binaya, kalau begitu nih, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita dengerin pemaparan materi tentang relasi dan komunikasi dari Bang Eja. Pada Bang Eja, waktu dan tempat kami persilakan, Bang. Oke, thank you, Farhan. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jadi di sini terima kasih banget nih semuanya buat panitia juga udah mengundang saya dalam materi komunikasi dan relasi dalam podcast ini. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum kalau misalkan komunikasi dan relasi itu penting banget buat kehidupan di kampus maupun di luar kampus. Kenapa? Karena setiap individu itu perlu adanya sosialisasi sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kalau misalkan menurut saya sendiri, apa sih itu komunikasi, apa sih itu relasi? Sebenarnya kalau menurut saya sendiri itu simpelnya, komunikasi mungkin hubungan antara dua arah atau hubungan antara dua orang atau lebih ya. Antara mungkin dari teman pergaulan, dari teman kerja, dari teman kuliah, dan lain sebagainya yang mungkin biasa kita temuin sehari-hari lah ya. Dan kayak apa sih itu relasi? Nah, kalau misalkan teman-teman tadi udah tahu nih gimana nih komunikasi, kayak hubungan gimana, nah itu adalah relasi itu sebenarnya hasil daripada komunikasi itu sendiri. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin menciptakan sebuah sebuah relasi, penting banget untuk adanya komunikasi sebelum itu gitu. Komunikasi dan relasi itu sebenarnya simpelnya itu sebuah hal yang udah lumrah banget ya di kehidupan kita sehari-hari, khususnya bagi seorang mahasiswa. Mungkin kalian itu harusnya udah paham banget tentang komunikasi dan relasi. Nah, simpelnya kalau menurut saya itu komunikasi itu apa sih? Jadi komunikasi itu sebenarnya kalau menurut saya itu lebih kepada hubungan antara dua orang atau lebih yang sebenarnya itu bisa untuk menciptakan sebuah informasi, bisa untuk terhubung juga dengan lingkungan sekitarnya, dan itu juga bisa berlangsung secara
formal, non formal, verbal, non verbal, dan lain sebagainya. Nah, setelah bahas komunikasi, mungkin nantinya akan tercipta yang namanya relasi. Nah, relasi itu apalagi nih? Kalau misalkan simpelnya lagi, relasi itu sebenarnya adalah buah hasil dari komunikasi. Jadinya kalau misalkan ingin membentuk sebuah relasi, kalian juga harus melakukan komunikasi terlebih dahulu nih sama dua orang atau lebih yang tadi saya maksud itu gitu. Gitu Farhan. Oke Bang, jadi kalau bisa ditangkap gitu, relasi itu sama kayak pertemanan gitu nggak sih Bang? Relasi bisa dibilang iya sama kayak pertemanan mungkin, tapi kalau misalkan udah menyentuh kata relasi mungkin bisa lebih erat kaitannya, lebih dari pertemanan aja gitu Farhan. Mungkin bisa nantinya kita bisa kerja bareng, bisa membuat bisnis bareng, bisa membentuk relasi seperti membuat himpunan atau organisasi bareng dan lain sebagainya gitu. Oke Kak. Oke, jadi kan sebenarnya di dunia ini tuh ada yang semua tuh ada kaitan, ada baik, ada buruk gitu ya Kak. Termasuk tentang relasi dan komunikasi, pasti ada juga komunikasi yang baik, komunikasi yang buruk, Pasti. relasi yang baik dan relasi yang buruk. Jadi kalau dalam kehidupan mahasiswa relasi dan komunikasi itu penting, gimana sih Kak cara kita bedain tentang relasi yang baik dan relasi yang buruk itu gimana sih? Oke, kalau ngebedain gimana cara relasi yang baik sama yang buruk, sebenarnya kita harus balik lagi nih ke komunikasi. Gimana komunikasinya itu terjalin sebelum adanya relasi yang kebentuk. Nah, kalau misalkan relasi yang baik atau yang buruknya itu gimana, sebenarnya sangat penting banget untuk kita memahami dulu daripada kemampuan komunikasi yang kita harus miliki untuk menjalin sebuah relasi nantinya. Jadi sebagai individu nih, kita juga wajib dong untuk memiliki kemampuan-kemampuan berkomunikasi yang baik. Jadi kalau misalkan nanti komunikasinya aja kita udah nggak bener, relasinya gimana bakal bisa kebentuk gitu kan, simpelnya gitu. Nah kalau misalkan untuk relasi yang baik, relasi yang baik atau yang buruk itu gimana? Sebenarnya kalau menurut saya bahkan nggak ada ya relasi yang buruk itu sebenarnya mungkin kita nggak bisa sebut itu sebagai relasi ya. Jadi kalau misalkan udah terjalin komunikasi yang buruk, nggak bakal bisa tuh yang namanya kebentuk relasi mungkin. Nah kalau misalkan relasi yang baik, itu terjalin karena komunikasinya yang baik juga. Nah cara ngebedainnya gampang banget kan, berarti kalau misalkan relasinya itu nggak baik, atau tadi yang dimaksud relasi nggak baik, itu nggak bakal ada. Kalau misalkan relasinya baik, itu baru ada yang namanya relasi gitu. Oke, jadi sebenarnya nggak ada ya relasi nggak baik gitu ya Bang? Iya, betul. Oke. Eh, Lanjut nih, kita kan sebagai mahasiswa itu tentunya butuh komunikasi yang baik gitu ya Bang, seperti yang disampaikan Bang Eja tadi. Cara kita, kadang kan kita kan malu-malu gitu Bang untuk berkomunikasi, bahkan tampil gitu. Nah, cara kita memotivasi diri kita sendiri deh, supaya bisa berkomunikasi itu gimana Bang? Oke, mungkin sedikit perbedaan antara komunikasi dari buat teman-teman yang dari SMA ya, dari SMA yang sekarang baru masuk ke kuliah. Sebenarnya perbedaannya itu nggak terlalu mendasar ya. Mungkin kayak kalian-kalian ini yang tadinya dari SMA, gimana komunikasinya itu hanya antar teman sekelas atau mungkin antar teman lain kelas gitu. Dan kalau misalkan komunikasi yang baik di kampus itu gimana? Sebenarnya yang pertama itu menurut saya itu kalian jangan apatis, yang penting. Jangan apatis dalam hal, jangan apatis ke teman kelas, jangan apatis ke program studi yang sama dengan kalian, program studi yang lainnya juga. Exactly, kayaknya lebih bedanya cara komunikasi yang pas itu, yang kuliah antar kuliah dengan SMA itu sebenarnya harus diasah sama yang namanya organisasi gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin membentuk sebuah komunikasi yang baik, komunikasi yang nantinya akan membentuk relasi yang baik, mungkin bisa kalian itu asah kemampuan kalian masuk ke dalam organisasi. Kayak let's say yang lebih besar ya himpunannya BEM atau DPM atau yang himpunan-himpunan lainnya ya, itu bakalan menunjang keahlian kalian dalam berkomunikasi karena di situ kalian akan diajarkan komunikasi-komunikasi yang baik dari mulai cara berbicara, dari mulai cara menanggapi, kemudian dari mulai
berkomunikasi dengan teman yang sebaya, dengan dosen, dengan yang lain sebagainya, itu benar-benar kalian akan pahami di organisasi itu. Dan sebenarnya kalau misalkan buat beberapa orang yang mungkin agak sedikit nggak familiar dengan sebuah organisasi, kalian juga bisa sebenarnya mempelajari teknik komunikasi yang baik itu dengan kehidupan sehari-hari. It's mean kayak menurut saya itu yang penting itu jangan apatis, yang penting itu kalian berkontribusi dalam sebuah pertemanan kalian, nggak cuman kalian itu teman-temannya yang mungkin menurut saya tuh kayak itu lagi gitu, atau mungkin kalian hanya bisa bagus kok, saya bagus nih komunikasinya, tapi hanya lingkup dari teman-teman circle kalian aja. Tapi kalau menurut saya itu lebih baiknya kalian memperlebar komunikasi kalian lagi untuk setidaknya mengenal atau bisa menjalin komunikasi yang baik antar sesama program studi kalian gitu. Oke, Kak. Jadi setelah kita memiliki komunikasi yang baik tuh kita perlu mengembangkan gitu ya, Kak. Iya, betul. Kalau kita udah berhasil nih, Kak, memiliki komunikasi yang baik, udah tahu nih cara-caranya kayak gimana. Nah, cara kita buat tetap mempertahankan agar kita tetap memiliki komunikasi yang baik itu gimana, Kak? Kan kadang mempertahankan itu susah ya daripada mulai. Itu gimana, Kak? Bener sih, cuman mungkin kalau sebuah komunikasi kita nggak bisa sebagai ukur sebagai sebuah prestasi ya, mungkin kayak mempertahankan prestasi gitu yang tadi mungkin untuk mempertahankan itu lebih sulit. Tapi benar juga kayak mempertahankan segalanya itu emang sulit, nggak cuma karena prestasi aja gitu. Komunikasi juga sama. Cara mempertahankannya itu sebenarnya sekarang udah lebih simpel ya, simple life, modern life gitu. Karena sekarang udah ada yang namanya sosial media gitu. Orang nggak perlu ketemu, tapi kita udah bisa menjalin sebuah komunikasi. Nah, kadang-kadang ada juga beberapa orang yang udah banyak nih komunikasinya udah bagus, relasinya udah bagus, udah kebentuk kesana kesini, udah banyak temennya. Tapi dia lupa betul cara mempertahankannya gimana. Yang pertama, kalau saya boleh kasih saran, mungkin kalian tuh tetap menjaga komunikasi dengan orang-orang yang kalian tadi sudah lakukan komunikasi ya. Yang pertama bisa lewat media sosial, bisa lewat himpunan atau organisasi kalian, atau mungkin bisa langsung ketemu, dan juga mungkin mengurangi yang namanya tingkat kesombongan. Ada orang biasanya kalau misalkan punya temennya banyak, kadang-kadang temen yang lama dilupain nih. Nah itu sebenarnya juga nggak bagus. Itu kan salah satu sebuah komunikasi yang kadang-kadang membentuk sebuah relasi baru tapi meninggalkan relasi yang lama. Itu juga nggak bagus. Yang namanya relasi kita harus buat bisa seluas-luasnya, dan juga yang memungkinkan itu yang paling bisa sebanyak-banyaknya gitu. Nah, jadi kalau menurut saya itu dua hal itu yang paling penting sih. Jadi yang penting tetap menjaga komunikasi, yang kedua nggak melupakan teman-teman atau komunikasi-komunikasi tentang relasi-relasi yang udah pernah kebentuk gitu. Sedangkan kalian itu walaupun udah pernah atau udah ada relasi atau komunikasi yang baru dan mungkin nih ya lebih asik, lebih masuk ke kalian, itu sebenarnya sih relatif sih, itu Farhan. Oke, Kak. Terima kasih, Kak, atas jawabannya sangat wah sekali nih. Oke, Kak. Jadi Farhan pernah membaca nih, Kak. Jadi komunikasi itu ternyata penting karena komunikasi itu membentuk sebuah ruang adaptasi. Jadi menurut Bang Eja, setuju nggak sih sama kutipan barusan? Kalau dibilang setuju apa enggak, aku setuju banget tentang membentuk sebuah ruang adaptasi yang tadi sudah aku katakan juga ya. Kalau misalkan nantinya mungkin ada bisa menemukan sebuah relasi yang lebih nyaman gitu, lebih nyaman, komunikasi yang lebih nyaman dengan teman barunya, itu mungkin membentuk sebuah ruang adaptasi kan. Tapi baik lagi nih, kalau misalkan penting apa enggak, komunikasi itu penting banget. Bahkan sampai ada ya program studi komunikasi kan di sekolah vokasi. Nah itu tapi nggak cuman program studi itu aja nih. Buat teman-teman mungkin yang pengen banget komunikasi dasar itu mungkin memang harus belajar gitu. Kalau komunikasi kan mungkin memang, kalau program studi komunikasi itu kan memang udah disiapkan untuk bekerja, tapi kan untuk kehidupan sehari-hari kita perlu dong yang namanya komunikasi. Kalau aku sih setuju Arhan, jadi komunikasi itu emang bakal membentuk namanya ruang adaptasi, kayak
melihat dirinya kayak melihat temennya gitu. Jadi ya itu tadi, kalau misalkan membentuk komunikasi juga yang harus lebih hati-hati, harus lebih pandai-pandai dari kitanya juga. Membentuk komunikasi harus dengan orang-orang yang bagus juga gitu, nggak menceburkan diri kita untuk membentuk sebuah adaptasi ke diri kita yang jelek gitu. Oke. Oke, berarti dapat kita bilang itu komunikasi sangat membentuk ruang adaptasi bagi kita ke depannya itu mau kayak gimana gitu ya. Iya, betul. Oke. Oke teman-teman Mahardika Cakra Binaya, barusan sudah didengar nih kan pemaparan materi tentang relasi dan komunikasi yang sangat wah gitu dari Bang Eja. Terima kasih sebelumnya kepada Bang Eja nih atas pemaparan yang sudah disampaikan. Semoga teman-teman Mahardika Cakra Binaya dapat lebih mengembangkan relasi dan komunikasinya di dunia perkuliahan. Karena kan kita tahu sendiri nih Bang, kalau Mahardika Cakra Binaya ini masih mahasiswa baru, jadi masih sangat butuh tips dan kiat-kiat relasi dan komunikasi di dunia perkuliahan gitu. Betul banget, Farhan. Oke, kalau begitu Bang, ini mungkin sudah sampai di penghujung podcast pada hari ini nih Bang. Oke. Mungkin ada kata-kata sebelum kita menutup, mungkin Bang Eja mau memberikan pesan-pesan untuk teman-teman Mahardika Cakra Binaya atau gimana Bang? Mungkin ada yang mau disampaikan. Okay. Buat teman-teman Mahardika Cakra Binaya, sebelumnya juga aku pengen ngucapin selamat buat kalian sudah beranjak nih dari SMA, terus sekarang masuk ke kampus, salah satu kampus terbaik di Indonesia, IPB University. Nah, buat kalian-kalian yang baru masuk dari SMA ke kuliah nih, perlu banget yang namanya pengetahuan baru, perlu banget yang namanya penyesuaian baru, dan itu harus dilakukan dengan komunikasi dan relasi yang udah tadi aku obrolin sama Farhan tadi. Nah, buat teman-teman, aku saranin buat kalian agar tetap menjalin sebuah komunikasi yang baik, terus juga yang nantinya kalian akan mendapatkan sebuah keuntungan yang sangat luar biasa, yaitu sebuah relasi yang baik. Jadi buat teman-teman, jangan lupa untuk selalu berkomunikasi dengan setidaknya dengan program studi kalian nanti, ataupun kalau misalkan boleh lebih baiknya, kalian bisa mengasah kemampuan kalian melalui masuk dengan organisasi yang mungkin lingkupnya besar seperti BEM, DPM, dan himpunan-himpunan lainnya. Mungkin itu aja dari saya, Farhan. Selamat juga buat Mahardika Cakra Binaya sekali lagi. Selamat bergabung di IPB University. Oke Bang Eja, terima kasih. Kami segera panitia pelaksana mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bang Eja atas kesediaannya untuk mengisi podcast MPKMB pada hari ini, serta telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Nggak lupa juga nih untuk teman-teman Mahardika Cakra Binaya, selamat ya udah bergabung menjadi bagian dari IPB University. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang tetap setia mendengarkan podcast MPKMB kali ini. Merujuk pada kata Ruben dan Stewart pada tahun 1998, komunikasi manusia merupakan proses yang melibatkan individu dalam suatu hubungan yang menciptakan hal respon serta menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu sama lain. Saya Muhammad Farhan Lahji undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.